Assalamualaikum sahabat setiap preman rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di preman rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Jadi hari ini seperti biasa sambil santai, sambil berbagi buat teman-teman preman dimanapun berada. Jadi hari ini mau membahas pertanyaan dari teman-teman yang mana untuk pleci ngototnya. Jadi setting pleci supaya pleci ngotot, karena memang di musim hujan ini banyak pleci yang performanya turun, jadi banyakan ngembung. Nah, jadi buat teman-teman semua disimak lengkap. Jadi jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa biar segar biar adem, kita ngopi dulu. Preman rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan preman rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, kalau misalnya di musim hujan, sekarang ini kan lagi musim hujan. Jadi pleci itu udah pernah saya bahas tuntas mengenai ngembung di musim hujan. Itu cukup banyakin ulet hongkong, terus sama jangan banyak dimandiin. Nah, jadi itu udah lengkap saya bahas, tinggal disimak aja, ada di deskripsi bawah ya. Nah, sekarang settingan pleci supaya ngotot. Jadi kalau pleci itu mengenali dulu, harus mengenali seperti ngototnya seperti apa, karena karakternya beda-beda. Dan untuk ngotot ini yaitu namanya settingan, beda sama rawatan. Jadi kalau rawatan konsisten yaitu pengembunan, penjemuran, koloni, terus juga umbar, kasih makan. Nah, tinggal settingannya. Jadi kita harus bisa mengamati, nggak bisa disamain sama burung lain. Jadi saya aja punya burung pleci banyak beda-beda. Ada yang doping, ada yang nggak pakai doping. Kemudian ada yang pakai kroto, ada yang nggak pakai kroto. Bahkan ada yang pakai untulan, ada yang nggak pakai untulan. Ada yang pakai untulan sogon. Nah, jadi kalau yang ini dia belum pakai untulan, Nah, ini udah mau, cuma masih takut sama orang. Jadi dia udah mau bunyi ya, banyak videonya udah saya posting. Yang ini tanpa doping dia cuma setting koloni, setting untulan sama setting krodong. Jadi beda-beda performanya, kita harus mau mencoba. Mungkin kalau misalnya pakai doping tinggal ditambahin dosisnya lagi. Kalau misalnya pakai dosis tetes, enak tinggal tambahin tetesan aja, metabolis entah atau apapun juga, tambahin dosis lagi. Kalau misalnya dikiranya doping udah cocok, misalnya cuma dia nggak mau anteng, bisa jadi dia butuh untulan. Jadi bunyi maksimal cuma dia nggak mau anteng, bisa jadi butuh untulan, atau mungkin butuh jam terbang, atau mungkin di rumah nggak mau anteng di rumah ya, dari settingan itu tadi, dari kurang pas, bisa jadi ketinggian ulet hongkong, kebanyakan kroto. Jadi kita harus bisa mengamati kapan saat dia gacor mau anteng maksimal. Jadi nggak bisa disamain. Makanya banyak orang pakai doping ini cocok, di kita belum tentu cocok. Jadi pengalaman pribadi jauh lebih baik daripada pengalaman orang. Dan yang perlu diingat, jenis burung pleci ini burung yang bukan, notabene dia bukan burung yang bunyi ngegedur 24 jam seperti kenari, bukan. Jadi dia bukan seperti lakbot, bukan seperti kacat. Dia ini burung koloni, bunyinya nggak bisa gedur. Makanya kalau saya sendiri mensarankan pakai untulan, walaupun nggak pakai untulan, pakai koloni. Nah, jadi ada saatnya meredam birahi dia. Jadi saat ini kalau posisi, nah ini sebetulnya dia tinggal dipisah aja, mau digantangan bunyi. Cuma kalau posisi kayak gini dia tertutup, dia nggak mau bunyi. Banyak kok saya bikin video di sini, dia mau bunyi enak karena posisinya dibuka. Nah, sekarang musim hujan posisinya ditutup. Nah, jadi harus lihat sikonya juga, kita harus bisa mengamati dia. Bahkan punya saya sendiri yang untulan sogon itu, saya mengamati bukan cuma di gantangan tapi juga harian. Jadi saat sehari-hari ada perbedaan ditaruh di satu tempat sama di tempat lain. Ternyata di situ pengaruh faktor dari sogon. Nah, terus dari settingan untulan. Makanya saat ada untulan itu enak meredam birahi, kemudian baru kita pisahin lagi supaya dia mau bunyi. Kalau cuma punya satu, kemudian kita taruh di depan aja, kapan saat meredam, saat enggak paling cuma pakai terapi doang. Mungkin untuk bunyi maksimalnya susah, karena dia nggak bisa nanti bunyi mungkin cuma sekedar ngeriwik lagi. Ada maksimal mungkin dalam jangka 10 menit, 15 menit.
dia akan ngeriwik lagi, apalagi burung yang belum mapan. Jadi makanya saya sarankan kalau untuk burung mau buat mengotot, jadi buat otot maksimal itu coba kasih untulan. Praktek untulan udah banyak saya buat, harus bisa dilihat dari setting untulan. Kalau misalnya nggak untulan, rutin koloni biar dia makin ngotot, tambahin dosis. Jadi nggak bisa dengan namanya teori. Kalau kita dengan settingan itu kan kembali lagi sama burung plecinya. Jadi pleci itu 1001 karakter beda-beda. Jadi nggak ada satupun teori yang bisa dia untuk mau ngotot dengan namanya settingan. Nah, jadi udah mau hujan, kita beres-beres lagi. Itu aja dari saya, bukan mengajari apalagi menggurui, sekedar santai sambil berbagi. Jadi saya mah cuma sekedar berbagi pengalaman buat teman-teman semua dan juga buat para asuh, para master. Mohon dikoreksinya juga apabila ada yang salah, mohon diluruskan, disampaikan baik di kolom komentar ataupun juga DM WhatsApp, inbox dan lain-lain. Nah, jadi itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.